warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Dwi Marsuci dengan NIM 2557301034 dari kelas 1 SIB. Di sini saya akan menjelaskan 3 studi kasus tentang scanner, G-Option, dan buffer reader. Untuk menjalankan program, kita buat dulu. Di sini ada project, kita buat project baru. Nah, kita pakai yang with Java and pakai Java application, terus next. Terus kita bebas mau buat projectnya apa. Di sini aku mau buat algoritma dasar. Terus itu aku simpannya di sini, boleh. Kalian bebas mau simpan di mana. Jadi tinggal tekan finish. Jadi di sini udah dibuat, ada projectnya. Kita tinggal tambahkan di source package ini, kita pencet klik kanan, new, kita tambahkan package-nya. Saya di sini buatnya sama algoritma dasar. Nah, di sini kita tambahkan lagi dengan klik kanan, new, kita tambahkan kelasnya. Di sini saya membuat soal 1. Nah, jadi ada soal 1 itu soalnya buat program yang meminta user untuk memasukkan 3 nilai pada sebuah mata pelajaran, yaitu ada nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, kemudian menghitung dan menempelkan nilai rata-rata mata pelajaran tersebut. Nah, di sini dia meminta inputannya itu ada nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Dan kita juga bakal ngitung rata-ratanya. Nah, jadi tadi dia mintanya tipe scanner. Kita buat dulu kelasnya. Kita pakai import java dot until dot scanner. Jangan lupa titik komanya ya. Nah, di sini kita tinggal enter aja. Kita buat main method, yaitu pakai PSVM, kita pencet tab. Nah, di sini sudah otomatis. Nah, sebelum kita lanjut, kita buat objek dulu. Di sini saya buat komen, yaitu buat objek. Nah, jadi kalau di objek scanner itu dia ada scanner. Nah, di sini bebas mau pakai gimana deklarasinya, tapi di sini aku pakai objekku sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Nah, jangan lupa di akhir ini pakai titik koma lagi. Nah, kita enter aja. Nah, tadi inputannya ada nilai tugas UTS dengan UAS. Jadi kita buat komen dulu, input. Nah, karena mau masukin nilai tugas ya, kita pakai sistem out print line dengan cara agar mudah kita buat show tab. Nah, kita bakal masukin nilai tugas kan. Jadi kita buat masukkan nilai tugas. Nah, kita buat dulu nih. Tugas ini dia tipe datanya apa? Karena dia pasti bilangan bulat, kita pakai int saja, integer. Saya bakal deklarasinya dengan tugas sama dengan. Nah, di sini tadi kita buat objek kan, deklarasinya kita buat di sini obj dot, karena dia bertipe int, kita buat dia next int kurung, jangan lupa di ujungnya itu pakai titik koma. Kenapa aku pakai next int? Karena dia bertipe int. Kalau misalnya dia double, berarti next double. Nah, kita lakukan hal yang sama pada nilai UTS dan nilai UAS. Jadi kita buat shout, kita masukkan nilai apa tadi? UTS. Nah, kita lakukan juga deklarasikan, yaitu int UTS, boleh apa aja. Terus panggil objeknya next int kurung titik koma. Untuk UAS juga seperti itu, masukkan nilai UAS. Terus kita deklarasikan dia itu int UAS sama dengan objekku dot next int kurung titik koma. Nah, karena tadi dia mintanya itu prosesnya ada nilai karena tadi dia meminta kita menghitung nilai rata-ratanya, jadi kita buat proses menghitung nilai rata-rata. Nah, kita buat dulu komen, boleh. Proses. Cara menghitung rata-rata itu menjumlahkan semua tipe data dibagi jumlah tipe data tersebut. Nah, aku buat di sini dia bertipe int ya. Nilai rata-rata. Sama dengan, berarti itu dia nilai yang tugasnya kita tambah dengan UTS, kita tambah dengan UAS. Terus kita bagi dengan 3, karena dia ada 3. Jangan lupa titik komanya ya, guys. Nah, kenapa aku buat tugas UTS dan UAS? Karena kita deklarasinya di sini seperti ini ya, guys. Jadi kita panggil dia di sini.
Nah, selanjutnya kita buat output. Aku komen dulu, output. Nah, outputnya itu pasti kita bakal print kan, jadi kita buat sloutnya. Nah, sloutnya tuh menampilkan nilai rata-rata, jadi aku buat kata-katanya nilai rata-rata adalah titik dua spasi. Nah, karena kita bakal manggil yang ini guys, untuk menampilkan dia di sini, kita buat tambah. Nah, yang kita harus samain karena Java ini dia bersifat sensitif. Nilai rata-rata. Nah, sudah selesai. Kita tinggal jalankan. Nah, di sini minta masukkan nilai tugas. Misalnya tugasnya 90, nilai UTS-nya 95, nilai UAS-nya 98. Nah, jadi nilai rata-ratanya itu ada 94. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Di sini aku buat lagi kelas baru. Soal 2. Nah, jadi soal 2 itu G-Option Pen, ada PT X akan membuat sebuah aplikasi sederhana yang dapat digunakan untuk reservasi hotel dengan beberapa inputan, yaitu ada nama tamu, tipe kamar, lama menginap, dan harga per malam. Kemudian program akan menghitung total biaya menginap dan menampilkan rincian reservasi. Jadi kita bakal input nama tamu, tipe kamar, lama menginap, harga per malam, dan bakal ngitung total biayanya nih. Dan kita juga buat rinciannya. Jadi, pertama-tama kita buat dulu kelas G-Option Pen. Apa? Yaitu ada import java javax.swing.G-Option Pen. Titik koma. Dah. Di sini kita buat main metodenya dengan psvm tab. Nah, kita bakal deklarasi dulu nih apa aja yang bakal kita input, yaitu aku buat komen dulu deklarasi. Nah, dia ada nama tamu, tipe kamar, lama menginap, harga per malam, dan total biaya menginap. Kalau untuk nama tamu itu kita pakai string. Kenapa pakai string? Karena dia itu bertipe data kalimat, ya kan? Nama tamu. Nah, untuk tipe kamar, lama menginap, dan harga per malam itu kan dia bakal pakai bilangan ya. Jadi kita pakai in boleh, tapi di sini aku bakal pakai double. Untuk double ini dia bisa bilangan bulat, bisa berkoma juga. Nah, jadi untuk tipe kamar, koma, lama menginap, koma, harga per malam, koma. Sama tadi dia minta total biaya menginap ya. Total biaya menginap. Nah, tadi kita bakal menghitung total biaya menginap. Jadi kita buat di sini hasil. Kenapa aku buat di string? Karena hasilnya itu pasti bakal pakai kata-kata atau karakter. Nah, di sini rubah koma dulu. Nah, selanjutnya kita bakal buat inputannya. Buat komen dulu, input. Nah, kita input yang pertama itu ada nama tamu. Samain dengan yang dideklarasi tadi. Sama dengan G option pen dot show input dialog. Nah, kita bakal buat dia masukkan nama tamu ya. Masukkan nama tamu. Titik koma. Nah, selanjutnya itu ada tipe kamar. Nah, tipe kamar ini dia kan bertipe double ya. Jadi kita bakal pindahin dulu, rubah dulu menjadi string. Karena kalau G-Option itu dia hanya menerima tipe data string. Jadi kita buat double dot parse double. Jadi kalau misalnya dia in, berarti kita buat in parse in gitu ya. Nah, dalam kurung G option pen dot show input karena kita bakal input kan. Input dialog. Nah, kita bakal masukin apa nih? Kita buat dulu dalam kurung lagi. Nah, karena kita mau masukin tipe kamar, jadi kita buat masukkan tipe kamar. Nah, karena tipe kamar itu bakal di kira-kira kita buatnya ada berapa tipe kamar? Aku bakal buat ada 1 sampai 5 deh.
Nah, jadi tinggal titik koma. Nah, lakukan hal yang sama untuk lama menginap, harga per malam, dan total biaya menginap. Jadi kita buat lama menginap sama dengan double parse double. Nah, masukin lagi dia G option pen dot show in dialog. Kita bakal masukin apa? Ya, masukkan lama menginap. Pakai titik koma. Terus juga untuk harga per malam, harga per malam sama, yaitu double dot parse double, masukin G option pen dot show input dialog. Kita mau masukin apa? Kita pakai titik tanda petik, yaitu masukkan harga per malam. Nah, kalau untuk harga per malam, nah, saya pakai titik koma. Nah, untuk dimasukin lama menginap ini kan user bakal bingung lama menginapnya itu per hari, per minggu, atau per bulan. Jadi aku bakal tambah di sini hari, per hari ya guys. Lanjut, kita bakal buat prosesnya karena bakal menghitung total biayanya, total biaya menginap. Jadi kita buat total, di sini kita proses, jadi di sini. Nah, karena tadi kita bakal menghitung total biaya yang menginap, kita buat prosesnya guys. Kita buat proses. Nah, itu total biaya menginap. Cara menghitung total biaya menginap itu harga per malam dikali lama menginap. Boleh, kebalikannya boleh. Yang penting kan dikali, dia bakal hasilnya bakal sama, yaitu lama menginap dikali harga per malam. Titik. Nah, kita panggil guys. Di sini harus sama, tanda angka besarnya di mana, apanya gimana, harus sama karena dia itu sensitif. Selanjutnya itu ada output. Nah, untuk output itu dia minta kita buat tampilkan rincian reservasi dan total biayanya berapa. Di sini boleh kita buat, karena di sini tadi hasil, kita deklarasinya boleh buat hasil sama dengan aku tanda petik rincian reservasi. Nah, karena bakal buat dia ada di baris bawah, kita buat slash n. Nah, kita buat di bawah aja biar rapi. Kita tambah yaitu nama tamu lagi ya, nama tamu titik dua. Nah, kita panggil deklarasi yang tadi, tambah yang di sini, yaitu nama tamu tambah. Nah, karena kita bakal buat dia di baris bawah lagi, kita tambahkan slash n. Boleh. Terus kita enter lagi, kita tambah lagi ada tipe kamar. Titik dua. Terus kita panggil lagi, deklarasinya itu ada tipe kamar. Tambah lagi. Kita buat lagi slash n, karena mau buat baris baru lagi. Nah, selanjutnya itu ada lama menginap. Titik dua, kita panggil variabelnya tipe lama menginap. Tambah, kita buat yang baru lagi slash n. Di sini slashnya salah ya guys. Di sini harusnya slashnya yang ini. Nah, slash n. Nah, kita lanjut lagi ya, baris bawah kita tambah lagi, yaitu harga per malam. Kita panggil variabelnya harga per malam. Nah, kita tambah lagi dengan slash n lagi, membuat baris bawah baru, baris baru. Itu kita bakal tampilin
total biayanya. Biaya menginap. Kita tambah total biaya menginap. Nah, nah di sini sudah habis ya guys untuk outputnya. Karena dia tadi meminta rincian dan total biaya menginap. Ini kita panggil variabel-variabel yang kita inputkan tadi di sini dan di prosesnya. Nah, selanjutnya itu kita bakal buat G option pen-nya itu. Kita panggil dia G option pen dot show. Nah, kita bakalan keluarin message-nya dengan G option pen dot show message dia. Nah, 0 karena hasilnya bakal kosong. Hasil. Nah, titik koma. Kenapa aku buat hasil? Karena tadi bakal outputin yang ini ya. Jadi kita deklarasikan, kita panggil dia harus sama. Nah, untuk ini sudah bisa dijalankan. Nah, masukkan nama tamu nih. Namanya Fadilah. Tipe kamar aku masukin aku yang kelima. Terus selama menginap, aku menginap selama 7 hari. Harga per malamnya itu 200.000. Boleh. Nah, ini nih dia rencana reservasinya. Nah, selanjutnya soal ketiga. Kita buat lagi kelas baru. Soal 3. Nah, jadi soal ketiga itu adalah buffer reader guys. Yaitu kita disuruh membuat program yang dapat memasukkan suhu dalam derajat Celcius. Dan program ini kemudian mengonversi suhu tersebut ke Fahrenheit dan Kelvin dengan persamaan berikut. Fahrenheitnya itu ada Celcius dikali 9 per 5 ditambah 32. Untuk Kelvin itu Celcius ditambah 273,15. Di sini suruh masukin suhu Celcius itu dan bakal dirubah ke Fahrenheit. Nah, kalau buffer reader itu importannya itu ada 3. Nah, kita buat dulu import java.io buffer reader titik koma. Selanjutnya ada import java.io exception. Satu lagi terakhir ada import java.io input stream reader. Dah. Jadi di sini kita bakal buat main method dulu, PSVM. Nah, karena buffer reader ini kita bakal tambah di sininya dengan throw io except enter. Nah, kita inisiasi dulu. Inisiasi buffer reader itu dia adalah buffer reader. Ini kita bebas buat objeknya gimana, tapi aku buat objek aja biar gampang. New buffer reader new input stream reader system.in. Kita enter aja. Nah, tadi inputannya itu ada derajat Celcius ya. Nah, kita buat dulu komennya. Karena kita bakal memasukkan derajat Celcius, kita bakal buat inputannya itu pakai south dulu buat masukkan suhu dalam derajat Celcius. Nah, karena Celcius ini kita buat aja deklarasi variabelnya pakai double. Karena tadi di soal ada berkoma guys, jadi kita buat Celciusnya double aja. Di sini kita deklarasikan dulu Celcius sama dengan. Nah, karena dia double ya, karena di buffer reader ini cuma menerima string sama kayak G option tadi, kita parsein dulu, parse double dulu. Double dot parse double. Nah, kita panggil objek yang kita buat di sini tadi. OBJ. Dan aku buat OBJ, jadi aku buat OBJ. Kita read line. Tambah cool. Di sini kita jangan lupa titik koma. Nah, di sini gunanya untuk membaca Celsius tadi. Nah, langsung saja ke proses. Prosesnya itu tadi sudah ada di soal, kita tinggal salin aja, yaitu kita bakal ngitung Fahrenheit dan Kelvinnya itu berdasarkan Celsius yang diinput. Nah, kita pakai tipe data double. Nah, kita tinggal salin aja yang di soal tadi.
yang sama untuk Kelvin. Nah, selanjutnya itu kita tinggal cetak outputnya. Nah, outputnya tadi bakal mengonversikan suhu Celcius dirubah menjadi Fahrenheit dan Kelvin. Jadi kita buat dulu Soud hasil hasil konversi suhu. Boleh kayak ini boleh atau gimana bebas guys. Kita juga bakal masukin yang suhu Fahrenheit dan Kelvin ya. Jadi kita panggil dulu, kita buat dulu Soudnya. Kita buat suhu dalam derajat Fahrenheit. Ini boleh, boleh seperti ini, bebas kata-katanya gimana. Tapi kita panggil variabelnya dengan tambah Fahrenheit. Nah, harus sama ya yang di ini tadi sama yang di sini. Kita panggil dia. Nah, lanjut. Lanjut untuk Kelvin, kita lakukan hal yang sama. Suhu dalam derajat Kelvin. Nah, kita panggil juga dengan tambah Kelvin. Nah, ini juga harus sama dengan ini kita panggil variabelnya. Nah, kayak gini sudah selesai guys. Kita tinggal jalankan aja. Nah, masukkan suhu dalam Celcius. Aku buat 35. Nah, jadi bakal keluar konversinya tuh kalau dalam Fahrenheit dia adalah 95, kalau dalam Kelvin itu 308,15 dari derajat Celcius yang kita inputkan tadi. Sekian video dari saya, semoga mudah dipahami. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.